Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Top Product. Oke, kali ini gue akan menuju ke salah satu distributor chemical untuk perawatan mesin, yaitu Bluechem. Bluechem sendiri merupakan produk keluaran Jerman, dan baru-baru ini brand atau produk keluaran Bluechem ini mendapat apresiasi dari kalangan industri otomotif di Jerman sendiri, yaitu dianugerahkan menjadi produk perawatan mesin terbaik di sana. Oke, tapi kali ini gue akan membahas soal purging di mobil diesel. Jadi purging ini merupakan proses engine cleaning juga, tapi dikhususkan untuk saluran bahan bakar. Tapi efeknya juga akan masuk ke ruang bakar, karena setelah melalui saluran bahan bakar, chemical yang disuntik melalui saluran bahan bakar ini akan masuk juga ke ruang bakar. Oke, seperti apa proses purging ini dan seberapa efektif atau seberapa manfaat terhadap perawatan atau menjaga performa mobil diesel tetap fit. Kita akan tanyakan langsung pada distributornya, dan kita akan praktekkan bagaimana atau apa itu purging. Oke, ikut saya ya. Saat ini aku udah berada dalam perjalanan menuju distributornya Bluechem. Nanti kita akan cari tahu sebenarnya seberapa pentingkah proses purging ini bagi mobil diesel. Karena kita ketahui bahwa mobil diesel kan bahan bakarnya solar, dan solar itu punya kadar sulfur yang cukup tinggi dibanding dengan bensin. Nah, sulfur inilah yang sangat rentan menimbulkan deposit dalam saluran bahan bakar, terutama solar yang subsidi, pokoknya solar yang angka setannya lebih rendah. Nah, kita akan cari tahu purging ini perlu nggak rutin dilakukan pada mobil diesel, mesin dieselnya. Oke, saat ini gue udah berada di kantornya Bluechem. Yuk kita langsung temuin bosnya, yuk. Come on. Oke teman-teman, saat ini saya berada di kantornya PT Triolen Agung Perkasa. Perusahaan ini yang jadi distributor resmi produk-produk keluaran Bluechem dari Jerman. Ini dia isinya chemical semua ya. Nah, ini dengan Bapak Hendra sebagai apa, Pak? Pemilik. Saya sebagai direktur di PT Triolen Agung Perkasa, dan Pak Sutisna sebagai technical supportnya di sini ya Pak ya. Oke Pak, saya mau nanya nih, ini masalah purging di mobil diesel. Itu sebenarnya purging itu apa sih? Ini bisa dijelasin Pak, purging itu kayak gimana dan fungsinya buat apa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Tisna dari Bluechem. Yang namanya purging kita harus ngerti dulu, purging itu apa. Purging adalah untuk membersihkan injektor dan bospom. Kenapa bospom dan injektor harus dibersihkan? Karena jika terjadi penyumbatan karena karbon, itu tidak akan mobil satu tidak bisa distarter, sulit, kemudian ngebul Pasti itu ya? Pasti ngebul. Yang sering kita lihat mobil diesel kan suka ngeluarin asap hitam tuh. Iya. Itu salah satunya itu. Karena campuran antara solar dengan udara tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Yang ditimbulkan nanti karbon. Karbon itu akan menutup lubang pengabutan. Oh gitu. Kemudian pengabutan dari injektor. Kemudian di bospomnya sendiri yang sebagai penyalur distribusinya itu akan terjadi penyumbatan juga. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi itu semua? Kita ada produk ini. Dengan lewat teknik purging itu. Teknik purging itu kayak kita injek ya, betul ya. Betul. Oh,
ini produknya ada apa aja nih? Itu satu ada diesel system super clean, kemudian ada untuk bersihkan common rail, ada untuk oil system cleaner juga ada. Oh, bedanya antara yang oil system cleaner, ini diesel juga nih. Bisa digunakan untuk oli, buat oli, ini buat flashing ya? Ya, flashing. Terus yang ini super clean ini bisa dipakai di itu ya, di tangki. Bisa dimasukkan ke dalam tangki, bisa lewat purging. Oke. Kalau yang ini khusus untuk purging. Common rail, tapi purging. Nah, bukan dicampur di tangki. Dicampur di tangki juga bisa. Ini bisa. Bisa. Oh, oke. Oh ya, sekarang purging sendiri itu sebenarnya disarankan tiap berapa ribu kilometer? Biasanya gini, kalau kita melihat setiap tune up itu sebaiknya atau mobil yang sudah tarikannya berkurang atau membur, starter kurang, kita harus purging. Oh, berarti terjadi udah indikasinya udah ada penyumbatan gitu ya? Ada penyumbatan. Kenapa? Karena bahan bakar di Indonesia solar itu emang banyak mengandung sulfur. Sulfur itu sebenarnya dibutuhkan untuk mesin diesel. Sangat dibutuhkan karena dia sebagai pelumas. Oh iya. Tapi ada efek yang timbul. Timbulnya itu penyumbatan itu. Deposit itu tadi ya. Cara ngebersihnya dengan cara di purging ini ya. Mungkin gini, taruhlah kita menggunakan solar yang kualitasnya kurang baik lah. Itu kira-kira disarankan untuk purging ini tiap berapa ribu kilometer? Kalau kita pergunakan sekitar 20.000 kilo, 20.000 kilo. Berarti setahun sekali lah. Setahun sekali. Tapi kalau bisa dong, kalau misalnya 6 bulan sekali. Boleh, lebih bagus Pak. Lebih bagus malah ya. Masalah tujuannya untuk apa? Untuk merawat bos pom dan injektor. Karena kalau kita tidak rawat, bos pom sekali kalibrasi itu alangkah mahalnya biayanya. Kalibrasi? Iya. Kalau misalnya udah kesumbat, terjadi penyumbatan harus dikalibrasi. Bisa berapa itu? Itu bisa sekitar 5 sampai di atas 5 juta lah. Tuh, dengan purging kita bisa menghemat sekitar berapa tadi, 5 juta ya Pak? Iya. Terus kalau injektor, misalnya injektor mampet udah nggak bisa dibenerin lah. Harus diganti Pak. Kalau udah mampet dia. Injektor aja kalau nggak salah ya, yang Fortuner itu kemarin satu bijinya sekitar 2 juta. Apa 6 juta itu? Lebih Pak. 6 juta kalau nggak salah ya, satu biji. Coba bayangin, ini hanya dengan chemical yang harganya berapa ini? Itu sekitar 170.000 rutin setahun sekali, terjaga, lebih hemat. Jadi nanti biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Terus alat untuk purginya ini? Ya. Oh, jadi nanti dimasukkan ke dalam sini ya Pak? Ya, cairannya dimasukkan ke dalam tabung. Pakai kompresor juga dong ini. Tergantung Pak. Jadi kalau common rail yang baru itu harus ada tekanan karena dia pompa. Tapi jadi pengganti pompanya. Nanti kita bypass pompanya. Ya. Kalau yang mobil-mobil lama walaupun common rail kayak Panther gitu, ya, nggak perlu pakai tekanan. Karena dia disedot bosnya. Betul. Oh gitu. Ini sebenarnya dari Jermannya sendiri ada standar ininya nggak sih? Misalnya keamanannya, safety-nya. Sebenarnya kalau kita bicara produk Dulcem di Jerman, mereka tuh selalu melakukan suatu riset tertentu. Jadi ketika suatu produk udah masuk ke pasar, itu otomatis tuh produk itu udah melakukan serangkaian tes. Terutama kalau Bapak lihat ada beberapa produk kita itu mendapat sertifikat QV ini Pak. Ya kan? QV ya. Di sini Eropa itu ya. Eropa itu standarisasi untuk produk yang ada di Jerman. Iya, berarti mulai dari emisinya pasti dipikirkan, terus efek terhadap lingkungannya diperhatikan semua. Jadi pada dasarnya ketika produk launching mereka udah memberikan segala aspek lah. Ya pasti dipikirkan kalau dia nggak safety terhadap manusia itu pasti nggak akan lulus. Salah satu juga paling mereka perhatikan karena negara Jerman itu mereka perlu berpikir bahwa itu efek ke lingkungan gimana. Kalau Bapak lihat ada beberapa produk lain ketika diaplikasi ke pasar ya, sering terjadi itu adalah mungkin kalau saya bahasa agak kurang baik itu
ada yang kayak bakar sate gitu ya, bau sekali gitu ya, hingga itu menimbulkan aroma-aroma yang kurang baik kan buat lingkungan. Mungkin tetangga ada yang komplain atau segala macam, itu sering terjadi kalau kita, terutama kalau kita lari ke pasar. Dia itu banyaklah timbul hal-hal yang kurang baik, apalagi kalau mekanik bekerja itu kurang, menurut versi saya dan negara di mana produk ini diluncurkan itu sangat mengganggu. Makanya sana benar-benar dipikirkan banget ya ke hal-hal kayak gitu ya. Oke ya, dari informasi yang saya dapatkan bahwa chemical yang aman itu terutama untuk yang sifatnya sebagai engine cleaner itu tidak boleh memiliki sifat asam atau terlalu basah. Nah mungkin kita bisa ukur nih, kita akan buktikan kandungan yang ada di dalam chemical buat purging diesel ini dia asam atau basah. Kebetulan ini kita sudah siapkan nih Pak kertasnya, kalau Bapak mau tes boleh coba. Kita coba yang high performance common rail high pressure diesel system put. Enggak mau soal. Baunya beda. Wangi. Beda. Ini kalau dilihat nih hasilnya, kalau untuk sifat asamnya tuh dia berada di angka 6. 6 berarti kadar pH-nya netral. Jadi nggak asam malah ini yang netral. Terus yang sifat basanya kalau sifat basanya dia berada di angka 8. 8 masih netral juga, masih aman. Jadi batasnya kalau untuk basah itu sampai 12 yang aman buat mesin. Jadi kalau terlalu basah atau terlalu asam, dia akan mengubah struktur elektrologam. Jadi yang namanya material aluminium itu bisa, kalau kita pakai mikroskop ya, itu bisa ada pori-pori. Nah itu yang bisa bikin kebocoran. Kalau ini aman, dia masih berada di angka 6 dan basahnya berada di angka 8. 8 antara 8 sampai 9 ini masih aman buat mesin. Nah nanti kita akan lihat gimana proses purging di mesin diesel. Jadi yang dari tangki, karena mobil ini nggak menggunakan pompa, jadi nggak perlu dibalikkan lagi ke dalam tangki. Oh gitu. Ya. Jadi ini dari sebenarnya fuel pumpnya udah ada di sana, solar pumpnya udah di sana ya, bos pumpnya ya. Jadi masukin ke alat ini dan ini nanti suntik ke sini, dia akan ngikut masuk ke injektor. Oke. Kemudian kita buka ini. Ini kita buka. Ya. Kemudian kita isi. Kita pastikan dulu pemasangan alat dengan nepal-nepal yang ada di mobil diesel sendiri. Pastikan bahwa itu sudah benar. Enggak kayak ini harus kuat ya. Harus kuat, jadi harus tidak bocor. Karena tekanannya tinggi ya. Iya. Oke, kita masukkan ini ke dalam tabung clear flow namanya. Itu full Pak? Full penuh ya, sampai habis ya? Satu botol ini. Berarti nanti proses purgingnya sampai benar-benar habis? Sampai betul-betul habis. Ini sudah habis. Sudah habis. Ya. Oke. Ini nggak perlu pakai kompresor karena dia sudah ada tekanan dari tangki. Iya. Jadi nggak perlu pakai kompresor, tinggal. Ini sudah dalam keadaan kondisi terpasang. Kemudian cairan sudah masuk ke dalam tabung. Kita akan coba hidupkan mesinnya. Oke. Perlu ditutup nggak ini? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Oke, kita akan coba ya mesinnya. Oke, tolong dibuka itunya Pak. Apanya? Ini? Keran, ya. Keran stopnya harus dibuka. Full ke bawah. Oke. Wah, tuh dia mengalir tuh kalau melihat tuh. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Ini yang namanya proses purging. Tuh, kalau sudah selesai di purging, walaupun digas-gas, asapnya nggak keluar. Ini berarti menandakan mesinnya sehat. Ini saya pengen tahu nih, katanya setelah kita melakukan pembersihan di saluran bahan bakar, itu akan membuat performa mesin kembali lebih fit ya. Lebih fit. Nah, kemarin kan udah dicoba di 2 mobil Innova ya, Innova. Ya. Iya. Itu hasilnya gimana Pak?
Hasilnya itu ada peningkatan di horsepower. Tadi pada lihat bisa. Kita ada buktinya, Mak. Ini 2013 atau 2013 berarti belum yang all new ya? Bukan belum all new. Oh, berarti kayak gini ya, Innova kayak gini. Ini hasilnya, ini di dyno di Rev Engineering ya, di Kebonjeruk ya. Jadi yang punya adalah Bos Teddy. Ini kalau dilihat dari grafiknya nih, ini standarnya yang merah dan setelah di purging yang warna biru ya. Ini kenaikannya kalau dibaca dari data grafiknya di bawah ini, itu dari awal aja udah terjadi kenaikan sekitar hampir 2 horsepower. Terus sampai di atasnya itu, atasnya juga kenaikan hampir ini satu nih. Kalau ini satu karena dia diesel tuh cenderung lebih powernya lebih dari awal di bawah. Dan ini juga ada 2 mobil ya. Ini Nova yang tahun berapa ini? Hampir sama ya. 2013 ke 2014. Nih power outputnya dari awal tuh udah kelihatan perubahannya. Ini malah ini hampir 3 ini. Ini 2,5. Naiknya 2,5 horsepower loh dari RPM. Ini RPM berapa sih bacanya ini? RPM 2000. Dari RPM 2000 udah naik hampir 3 nih, 2,5 horsepower. Terus di atasnya masih naik tuh sampai 2 horsepower lebih, 2 pas ini. Dari 101,6 horsepower berubah jadi 103,6 horsepower. Jadi memang terbukti ya kalau saluran bahan bakarnya bersih, terus penyaluran bahan bakar ke ruang bakarnya lancar, tenaga akan kembali baik. Berarti ini membuktikan bahwa proses purging di mesin diesel itu memang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan performa mesin kembali fit lagi. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah melihat bagaimana proses purging dan manfaatnya apa. Itu sudah dilihat tadi ya, ada pengujian ada pada 2 Innova. Itu semuanya kedua-duanya itu powernya naik, torsinya bertambah. Jadi untuk yang ingin mobil dieselnya kembali fit, kembali sehat mesinnya, bisa melakukan purging ini. Dan oke, kita akan tanyakan kesimpulan dari proses purging ini pada Pak Sutisna. Pak, kira-kira kesimpulannya apa nih mengenai purging ini, Pak? Baik, terima kasih. Hasil dari purging untuk kendaraan diesel adalah satu, untuk perawatan lebih murah. Oh, maintenance-nya akan lebih murah. Kemudian bahan untuk membersihkan injektor dan bos pom juga lebih murah. Kemudian umur mesin itu umur akan komponen ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya injektor. Bos pom. Itu nggak perlu dikalibrasi, nggak perlu di servis. Oh, oke. Langsung. Kalau kita tidak purging untuk perawatan atau dikalibrasi, itu lebih mahal, jauh lebih mahal. Untuk misalnya kalau kita kalibrasi bos pam itu kira-kira biayanya berapa, Pak? 5 juta sampai lebih. 5 juta tuh kalibrasi bos pam. Jadi hanya dengan mengeluarkan ya 175 ditambah biasa jasa untuk purging sekitar 250 sampai 350, kita bisa menghemat 5 juta. Itu baru bos pamnya aja. Kalau injektornya sampai kena, itu bisa lebih mahal lagi. Itu ya, Pak. Itu maka ya. Sebaiknya yang memiliki kendaraan diesel sebaiknya dipurging. Itu minimal 1 tahun sekali ya, 20.000 km ya. Paling tidak 1 tahun sekali. Alangkah baiknya 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali ya. Itu akan lebih baik lagi bila dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 2 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali, sorry. Kalau untuk yang ingin berhemat boleh, nggak apa-apa setahun sekali. Oke, itu tadi video mengenai purging dan manfaat-manfaatnya. Untuk teman-teman yang suka tayangan ini, silakan di like dan boleh sharing kepada teman-teman yang agar bila tayangan ini dianggap bermanfaat. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subrek dan jangan lupa untuk berikan saran ataupun kritik untuk kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya.